Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-21 sampai dengan yang ke-25 dengan tema Satu Lebih Buruk Dari Yang Lain. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Sangat senang kembali bersama dengan saudara, tentunya bersama saya Pendeta Yohanes di program Jalan 66. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara selalu diberkati oleh Tuhan, selalu diberikan kesehatan ya, selalu ada dalam iman yang tetap kepada Kristus, dan Anda menjadi pengikut Kristus yang setia. Sekalipun mungkin dalam hidup ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Saudara, mari kita merendahkan hati kita, menenangkan pikiran kita, untuk kita kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita akan belajar dari 2 Tawarik, pasal 21 sampai dengan yang ke-25. 2 Tawarik pasal 21 sampai dengan yang ke-25. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah satu lebih buruk dari yang lain. Nah, seperti yang telah kita pelajari bersama. Sekalipun memang ya, kitab Tawarik ini lebih banyak berfokus, bahkan utamanya itu berfokus kepada kerajaan Yehuda. Dengan banyak orang dari kerajaan selatan. Banyak raja di sini memang raja-raja yang diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya kita tahu belajar bagaimana raja-raja di sini juga ada raja-raja yang pada akhirnya juga dihukum oleh Tuhan. Pasal-pasal selanjutnya itu membahas masa sulit di Yehuda. Ketika Tuhan dalam belas kasih-Nya itu memelihara kerajaan ini di masa-masa yang sulit. Kita akan melihat bagaimana para raja, para penguasa pada masa ini, dan bagaimana keadaan mereka yang satu lebih buruk daripada yang lainnya. Benar, jadi sesuatu yang gak mudah. Mereka sudah memiliki firman, mereka memiliki bait Allah, mereka ada tabut perjanjian, tetapi tentu juga dalam sikap-sikap mereka juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dan kita tahu setelah pemerintahan Yosafat, sekarang kita memiliki daftar penguasa yang boleh dikatakan buruk. Kita akan melihat sekitar tahun 853 sampai 767. Di sini bicara mengenai Yoram, tentang Ahazia yang memiliki pemerintahannya sangat singkat, tentang Atalia, ratu jahat, ya putri Ahab, Yoas, ya yang dididik oleh Imam Yoyada, dan akhirnya kita melihat pemerintahan Amazia. Saudara, jika kita melihat apa yang Alkitab tuliskan tentang raja-raja ini, kita akan mulai dengan kisah Raja Yoram. Yoram membunuh saudara-saudaranya sendiri. Ia menikahi putri Ahab, seperti yang Anda ingat ya, Atalia, dan ia sangat jahat. Salah satu raja terburuk yang mengikuti jejak raja-raja Israel. Tuhan akhirnya mendatangkan masalah baginya. Banyak musuh datang dan menimbulkan masalah baginya selama masa pemerintahannya. Nah, di sini kita melihat bahwa Nabi Elia mengirim surat yang menegur sikapnya, dan kita membaca apa yang Alkitab katakan tentang pemerintahan yang jahat, sesat dan sulit. Alkitab mengatakan, "Ya hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab." Meskipun demikian, saudara, terlepas dari kenyataannya bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, namun Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Ia telah berjanji untuk memelihara pelita bagi dirinya dan keturunannya selamanya. Jadi perhatikan di sini saudara, ini yang disebut dengan belas kasihan Allah yang masih memelihara kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Dan kesulitan memang sangat banyak. Ia akhirnya menghadapi pemberontakan Edom.
dan akhirnya memperoleh kemerdekaan dari Yehuda. Nah, sesudah itu, ia juga menghadapi sikap yang sangat bermusuhan dan Alkitab mengatakan permusuhan orang Filistin dan orang Arab yang tinggal di dekat orang Kus. Ini lebih ke selatan. Jadi pemerintahannya memang sangat rumit dan kerajaan kehilangan banyak kekuatan dan kekuasaan. Nah, surat dari Nabi Elia yang muncul di sini dalam kitab Tawarikh itu menyampaikan teguran serius karena ia mengikuti jalan hidup raja-raja di Israel atau mengikuti pola hidup perilaku raja-raja di Israel atau di utara. Jadi mereka memimpin Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk berzina. Berzina secara spiritual, yaitu apa? Penyembahan berhala. Seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan Allah berfirman bahwa ia akan menghukum umat ini dan anak-anak, istri dan segala milikmu. Ini kisah Yoram dan firman Tuhan sangat keras. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, ya suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu semut keluar oleh karena penyakit itu. Ya sayangnya, dengan cara yang mengerikan di akhir pasal 21, dikatakan bahwa penyakit ini benar-benar menyebabkan usus keluar dan dia meninggal karena menderita kesakitan yang hebat. Dan orang-orang bahkan tidak menyalakan api untuk menghormatinya seperti yang mereka lakukan kepada leluhurnya. Saudara, kisah raja ini memang sangat menyedihkan dan sekarang kita akan memiliki satu raja yang lebih buruk dari yang lain. Pasal 22 ini membahas Raja Ahazia, putra bungsu Yoram yang memerintah di Yerusalem hanya selama setahun, sangat pendek. Dan seperti yang Anda ketahui saudara, ibunya adalah Atalia. Ini kan putri Ahab dan cucu Raja Omri dari Israel. Ia mengikuti jejak keluarga Ahab. Dan lihatlah referensi yang kita temukan. Karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Nah, atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, Raja Israel untuk apa? Berperang melawan Hazael, Raja Arab. Perilaku Ahazia mirip dengan perilaku Yoram dan sangat rumit dan tentunya salah. Setelah itu, saudara, Ahazia pergi ke Yisrael. Untuk apa? Mengunjungi Yoram yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Dan di tengah kunjungan ini, Tuhan menyebabkan Ahazia jatuh. Jadi kita akan melihat dalam kitab Tawarikh bahwa raja-raja Yehuda semakin dekat dengan raja-raja Israel dalam hal apa? Perilaku kemurtadan mereka dari Tuhan. Jadi semakin mereka terlibat dengan hal-hal yang keliru dan penghukuman Tuhan datang kepada mereka. Karena apa? Keputusan mereka yang gegabah, yang ngawur gitu ya tanda petiknya. Karena apa? Mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan dan mereka mau terlepas dari kedaulatan Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah, kitab suci memberitahu kita bahwa situasi ini saudara, dalam keadaannya seperti ini, Yehu dikatakan sedang melaksanakan penghakiman atas keluarga Ahab. Anda ingat Yehu diutus untuk melakukan ini. Ia menemukan para pejabat Yehuda dan anak-anak kerabat Ahazia yang telah melayani Ahazia dan ia membunuh mereka. Ahazia juga dibunuh oleh Yehu. Dan inilah akhir yang menyedihkan dari raja yang kejam dan jahat yang melakukan hal-hal yang buruk. Saudara, perhatikan di sini bahwa kisah ini akan menunjukkan kepada kita sampai sejauh mana kelemahan umat manusia itu ada. Tapi ini nggak berarti bahwa Tuhan kehilangan kendalinya atas sejarah ya. Setelah ini kita akan melihat Ratu Atalia dalam skenario tersebut. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa putranya telah mati, ia segera membinasakan seluruh keluarga kerajaan dari keluarga Yehuda. Tetapi Yosabat, putra Raja Yoram, mengambil Yoas putra Ahazia dan membawanya pergi dari antara para pangeran kerajaan yang hendak dibunuh, lalu menempatkan dia dan pengasuhnya di sebuah kamar tidur. Karena Yosabat, putri Raja Yoram dan istri Imam Yoyada adalah saudara perempuan Ahazia. Ia menyembunyikan anak itu dari Atalia agar Atalia tidak dapat membunuhnya. Anak itu tetap tersembunyi bersama mereka di Bait Allah selama 6 tahun, sementara Atalia memerintah negeri itu. Saudara, ini situasi kerajaan yang semakin memburuk
dengan satu raja lebih buruk dari yang lainnya, ya ini tema kita. Sekarang tampaknya keadaan akan sedikit membaik karena setelah pemerintahan Yoram, Ahazia, dan Atalia yang mengerikan, ratu yang bejat begitu ya. Ini dia mampu ya bisa menghancurkan begitu banyak. Dan ternyata ada Yoas yang berhasil melarikan diri. Nah, konspirasi ini semua diatur oleh Yoyada. Ini imam. Nah, Imam Yoyada inilah yang bertanggung jawab utamanya itu untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga kerajaan Yehuda. Secara menarik untuk diamati bahwa kitab Tawarikh ini akan mulai menunjukkan kepada kita peran daripada imam. Orang Lewi dan para imam itu mengumpulkan rakyat kalau kita baca di pasal 23. Mereka akan menjadikan Yoas raja Yehuda. Jadi mereka akan bersekongkol ya untuk menggulingkan ratu dari tahtanya. Ratu bahkan berteriak, pengkhianat, pengkhianat. Ia dieksekusi dan di sini kita melihat secerca harapan dalam skenario mengerikan ini dengan satu raja yang lebih buruk dari yang lainnya. Saudara, kita perhatikan di sini sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. Nah, ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk. Saudara, para perwira dan peniup trompet itu berada di samping raja dan seluruh rakyat negeri bersukacita dan meniup trompet dan para musisi dengan alat musik mereka memimpin pujian. Kemudian Atalia merobek jubahnya dan berteriak, khianat, khianat. Nah, dalam konteks inilah ia dieksekusi dan Yoyada akhirnya mengambil peran penting dalam pemerintahan membantu Raja Yoas yang masih sangat muda dan mulai memerintah pada usia berapa, saudara? 7 tahun. Masih taman kanak-kanak, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, ternyata Yoas ini melakukan beberapa hal penting. Kalau kita perhatikan di pasal 24, kitab suci itu memberitahu kita bahwa ia mulai memulihkan bait suci yang telah ditinggalkan oleh raja-raja sebelumnya yang jahat dan mereka menentang hukum Allah. Ia juga mendapat banyak bantuan dari orang-orang Lewi yang menempatkan sebuah peti di bait suci tempat mereka menerima banyak bantuan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Awal pemerintahan Yoas akan menjadi awal yang positif. Tetapi kitab suci memberitahu kita bahwa sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka Tuhan. Saudara, kita lihat ya situasi seperti ini. Ketika kita mengira keadaan sedikit membaik, semuanya malah menjadi lebih buruk dari yang pernah kita bayangkan. Saudara, kitab suci akan melanjutkan kisah ini dan akan memberitakan kepada kita tentang akhir tragis Yoas. Dikatakan begini, tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Kitab suci akan menunjukkan kepada kita bahwa putra Yoyada, sang imam, dibunuh di sini. Bayangkan, saudara. Tadi Yoyada yang menjadi pemimpin, dia yang mengarahkan, ya katakanlah ngemong begitu ya. Begitu dia berkuasa, malah dia berlaku yang tidak baik. Lalu dikatakan roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Dan disinilah Yoas yang bertanggung jawab dan bersalah atas hal ini. Karena semua ini, saudara, kita perhatikan sekarang. Tentara Aram datang untuk menyerang Yoas, menginvasi Yehuda dan Yerusalem. Meskipun tentara ini tidak terlalu kuat sebenarnya, di sini kita melihat bahwa penghukuman Allah datang atas Yoas. Orang Aram mampu melukai Yoas. Para pejabatnya kemudian bersekongkol melawannya karena ia telah membunuh putra Imam Yoyada
dan mereka membunuhnya di tempat tidurnya sendiri. Ia dimakamkan di kota Daud, tetapi bukan di makam para raja. Dan akhirnya saudara, raja terakhir yang akan kita lihat di pasal 25, ini adalah Amazia. Amazia itu memulai pemerintahnya dengan membalas dendam kepada mereka yang bunuh ayahnya. Seperti yang kita ketahui kisah Yoas. Amazia adalah putra Yoas. Jadi ia berangkat untuk melakukan hal ini. Tetapi selama pemerintahannya saudara, orang Edom mulai menimbulkan masalah baginya karena apa? Karena mereka memutuskan untuk memberontak melawannya. Dan kita akan melihat momen yang sulit sekarang. Kitab suci memberitahu kita bahwa ia mampu mengatasi pemberontakan ini dan ia mengalahkan orang Edom. Tapi lihatlah, ini menyedihkan. Terlepas dari semua ini, Amazia melakukan sesuatu yang nggak masuk akal dan mulai mempercayai sesembahan orang Edom. Jadi orang Edom dikalahkan, dia percaya kepada sesembahan orang Edom. Itu sebabnya Allah mengutus Nabi untuk menegur, mengapa engkau mencari Allah atau ilah, sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Sementara ia masih berbicara, raja berkata kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Ini seperti gak mau terima. Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Maka nabi itu ditolak. Dan sama seperti raja lainnya, Allah yang tidak menyetujui Amazia karena perilakunya yang tidak masuk akal, Allah menyerahkan Amazia dan bangsanya kepada Yoas, raja Israel, karena mereka menyembah dewa-dewa orang Edom. Maka Raja Amazia ditolak oleh Tuhan dan akibatnya apa? Terjadi konflik yang berujung kepada kehancuran Yerusalem. Saudara, ketika Amazia kalah dalam pertempuran melawan kerajaan utara, ini menyedihkan. Kita belajar di sini bahwa satu raja lebih buruk dari raja yang lain. Bukan lebih baik, tapi lebih buruk dari yang lainnya. Artinya ada sesuatu yang keliru ketika orang mulai meninggalkan Tuhan, ketika orang mulai berpaling daripada Tuhan. Bukannya kebaikan yang diterima, tetapi hal-hal yang buruk. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekarang untuk pelajaran praktis kita di sini pada Jalan 66, kita masuk di dalam kitab Tawarik pasal yang kedua. Nah, saat ini kita sedang mempelajari bersama pada pasal yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Tema kita kali ini adalah satu lebih buruk dari yang lain. Nah, Pak Yohanes, pasal yang ke-21, dari ayat yang ke-15 dan seterusnya, kita menemukan situasi membutuhkan penjelasan. Bisakah Tuhan benar-benar menyebabkan penyakit yang merusak seperti yang terjadi dalam bagian ini? Memang penyakit-penyakit yang kita lihat di sini, Pak Oti, memang ini menakutkan ya. Kalau kita perhatikan kisah Yoram, kalau kita baca di pasal 21, dikatakan bahwa ia menderita penyakit di ususnya. Pada dasarnya ususnya keluar dan ia menderita kesakitan yang sangat luar biasa. Kan belum ada dokter yang hebat ya seperti sekarang ya bisa dioperasi. Ini sangat menyedihkan dan tentunya rumit kalau kita baca di Alkitab. Dan ketika kita memikirkan hal ini, ya ini banyak orang berkata, lihat, penyakit-penyakit ini karena iblis. Bagaimana mungkin? Kita tahu bahwa penyakit adalah akibat dari unsur-unsur yang berkaitan dengan kondisi fisik kita atau kelemahan kondisi kita sebagai manusia. Dan kita jatuh sakit ya karena kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah. Ada banyak mikroba, bakteri, polusi, dan sebagainya. Nah, alam semesta dalam Alkitab bukanlah alam semesta yang hanya dapat dijelaskan secara alami. Di balik semua itu, kita akan menemukan hal-hal lain yang menyebabkan masalah-masalah ini. Dan Alkitab akan memberitahu kita bahwa Tuhan memang mengizinkan wabah dan penyakit ini datang kepada seseorang sebagai cara dia untuk apa? Untuk menunjukkan penghakimannya kepada orang-orang yang telah menolak dia. Seperti yang dialami oleh Yoram. Mengapa? Karena Yoram telah jauh dari Tuhan. Ini diperingatkan oleh Tuhan. Melalui apa? Penyakit. Sehingga kita menyadari sekarang bahwa hidup dan mati kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Dengan cara-cara yang diizinkan oleh Tuhan, Tuhan menunjukkan kedaulatannya terhadap orang-orang, termasuk di sini kalau kita baca terhadap Yoram yang telah jauh dari Tuhan. Nah,
kita telah mengetahui bahwa penulis kitab Tawarik menulis kepada orang-orang yang kembali dari Babel setelah pengasingan, dengan maksud untuk mendorong dan memotivasi pembangunan bait suci, kota, dan lain-lain. Tetapi, apa maksudnya penulis ketika ia menceritakan semua tragedi dalam bagian ini? Di sini kita bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa ya? Nah, jika seseorang mencoba untuk menyemangati orang-orang, ya, mengapa mereka tidak memilih cerita yang lebih baik misalnya? Penulis kitab Tawarik bisa saja menceritakan tentang raja-raja yang lebih baik dan momen-momen yang lebih baik dalam sejarah Yehuda. Itu yang baik-baik diambil, ceritanya yang jelek-jelek enggak. Bisa begitu kan? Ini kan kita lihat ini cerita-cerita yang sangat menyedihkan. Hal-hal tidak bisa dilakukan hanya untuk memuaskan membaca, enggak seperti itu. Apa yang perlu kita ingat di sini? Harus dijelaskan terkait dengan kemerosotan Yehuda. Ketika mereka tidak mentaati yang namanya perjanjian dengan Tuhan. Dan ketika mereka semakin dekat pada kerajaan utara yang memang jahat. Kita melihat bahwa pada akhirnya keluarga Ahab itu dia berjuang untuk masuk ke selatan. Dan ini menyebabkan kerugian. Jadi meskipun kisah-kisah tersebut bersifat negatif, nah kisah-kisah itu menunjukkan kepada kita seperti apa sebenarnya proses kemerosotan itu. Apa yang menjadi penyebab dari situasi ini? Meskipun mungkin pelajaran ini sangat pahit, namun tetap penting dan istimewa tentunya karena ini menunjukkan kepada kita bagaimana penyembahan kepada para ilah itu menyebabkan masalah. Nah sekarang orang-orang mulai memahaminya. Orang-orang pergi ke pengasikan, ya sekarang mereka dapat memikirkan situasi ini dengan lebih baik. Ini kan ditulis setelah pulang dari pengasingan. Oh, sekarang saya diasingkan, saya ditawan, sekarang saya dipulangkan. Oh, saya mengingat sekarang ternyata saya meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada ilah-ilah yang memang Tuhan dari dulu bilang jangan disembah yang itu. Kira-kira seperti itu. Baiklah, Pak Yohanes, untuk mengakhiri sesi tanya jawab kita dengan satu kasus yang lebih buruk dari yang lain, saatnya kita melihat dalam diri Amasya. Bagaimana kita bisa memahami seorang raja yang meraih kemenangan luar biasa melawan orang Edom dan tiba-tiba mulai menyembah berhala mereka? Adakah penjelasan untuk perilaku ini, Pak Yohanes? Ini mengejutkan Pak Otia. Amasya itu memerintah selama 29 tahun di Yerusalem. Lama ya. Dan itu waktu yang boleh saya katakan tidak sedikit. Dia memulai dengan harapan tertentu dan dia mencoba membentuk aliansi dengan Israel di utara. Dia ditegur karena hal ini dan mengusir pasukan Israel. Dia kehilangan kurang lebih 3,5 ton perak karena hal ini. Tiba-tiba dia pergi ke sana yang menaklukkan orang Edom dan tampaknya dia melihat sesuatu yang menarik. Meskipun ada sesuatu yang istimewa tentang hal-hal yang disebut dengan ilah-ilah dan mulai menyembah mereka. Nah, seluruh kisah ini memang gak masuk akal. Dan kenyataan pahitnya adalah tidak ada penjelasan logis dan rasional terkait dengan hal ini. Semua sepertinya aneh begitu ya. Seolah-olah seseorang memutuskan untuk beriman kepada sesuatu yang sebenarnya dari tadi dia kalahkan begitu ya. Bagaimana yang disembah begitu gak bisa memberi kemenangan. Dia datang juga untuk menyembahnya. Sama dengan kita bermain di tim yang kalah kira-kira gitu. Ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal juga. Tapi itu yang terjadi. Orang Edom dikalahkan, tetapi dia berbalik menyembah sesembahannya orang Edom. Ini yang dibilang gak masuk akal. Ini ditunjukkan di kitab suci. Mengingatkan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi kepada kita harapan. Hanya Tuhan yang dapat memberi kita keselamatan. Dan tentunya saudara, hanya kepadanya lah kita harus menaruh kepercayaan kita. Baiklah Pak Yohanes, terima kasih. Bagaimana dengan kesimpulan atau ringkasan dari bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Tawarik yang kedua di pasal 21 sampai dengan 25. Tema kita, satu lebih buruk dari yang lain. Ya, kita telah belajar kisah beberapa raja Yehuda. Dan kita tahu ada Yoram, Ahasya, Ratu Atalia, tentang Yoas, dan juga Amazia. Mungkin Anda bertanya-tanya,
siapa yang paling buruk? Memang menyedihkan, tapi benar ini. Kita melihat peperangan yang mengerikan, ada kematian, dan juga ada pemberontakan, ada konflik, kesalahpahaman, dan sepertinya tidak ada masalah yang berakhir dengan happy ending begitu ya. Ada persoalan terus. Ketika saya melihat dunia di sekitar saya, ketika saya melihat hidup saya, kita melihat begitu banyak masalah yang sulit. Kita mulai bertanya, kenapa Tuhan tidak menggunakan keadilannya? Kenapa Tuhan tidak menghilangkan semua masalah-masalah itu? Mungkin juga bertanya, kenapa Tuhan tidak memusnahkan saja bangsa Israel yang di utara begitu? Kemudian juga memusnahkan Yehuda. Dan juga memusnahkan seluruh umat manusia yang begitu jahat. Ya, terkadang kita berpikir, kenapa Tuhan tidak mengakhiri sajalah dinasti-dinasti yang bejat begitu? Kan Tuhan itu kan Maha Kuasa. Tapi kita ingat bahwa Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Kasihnya kekal. Janjinya yang dibuat kepada Daud untuk apa? Meneruskan pemerintahannya. Tuhan tidak menghancurkan mereka, tetapi Tuhan menghukum mereka. Pelajaran apa yang kita dapat, saudara, pada hari ini? Ingat ini ya, jika bukan karena kebaikan Tuhan, lagi sekali jika bukan karena kebaikan Tuhan, tidak seorang pun akan diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara, bagi saudara yang sudah percaya kepada Kristus saat ini, yang sudah diselamatkan, sudah menerima janji hidup yang kekal, bersyukurlah atas kasih-Nya. Bersyukurlah atas kebaikannya. Bersyukurlah atas belas kasihan-Nya. Ingat, semua itu hanya kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Mari kita tundukkan diri kita kepada Tuhan. Mari bawa diri kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Biar kita hanya berharap dan hanya bersandar kepada Dia. Kiranya Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Amin. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.